Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tetap semangat. Kembali lagi di AGS Pacul Tani. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pupuk NPK ini ya. Ini pupuk saya beli kiloan, jadi tidak ada mereknya yang tertera ya. Di sini nanti saya akan jelaskan kandungan dari pupuk NPK ini dan bagaimana cara untuk pengaplikasiannya pada tanaman supaya tanaman itu mendapat pupuk yang pas, yang ukurannya yang pas ya, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Kalau berlebihan akan berakibat fatal pada tanamannya, kalau kekurangan juga akan percuma. Jadi nanti saya akan jelaskan kandungan N, P, dan K-nya, fungsinya, dan bagaimana cara penakaran atau takaran yang pas untuk tanaman ini ya. Ya, nanti saya akan jelaskan. NPK itu singkat dari N, P, dan K, di mana N adalah nitrogen, P adalah fosfor, dan K adalah kalium. Di mana unsur-unsur itu akan membawa manfaatnya sendiri-sendiri ya. Termasuk kalau diringkas, NPK ini bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tanaman agar cepat berkembang maksimal. Jadi pertumbuhan dari daun, batang, juga buahnya bisa maksimal karena pupuk NPK ini adalah pupuk favorit bagi para petani, entah itu petani yang di sawah lahan besar ataupun di rumahan skala kecil seperti ini. Bahkan petani-petani yang sudah berpengalaman pun sering menggunakan pupuk jenis NPK ini untuk membantu memaksimalkan hasil panen mereka. Sekarang akan jelaskan dari N-nya dulu ya, nitrogennya. Nitrogen ini berfungsi sebagai penyusun asam amino dalam kurung protein ya, terus asam nukleat, terus nukleotida, serta klorofil. Nah, klorofil itu akan menghijaukan daunnya ya kalau klorofilnya, jadi tidak mudah berwarna kekuningan karena kekurangan klorofil. Hal ini menjadikan tanaman lebih hijau ya. Sekali lagi, tanaman akan lebih hijau, tanaman akan lebih cepat untuk pertumbuhan, juga menghasilkan bunga dan buahnya. Itu untuk kandungan N-nya. Nah, untuk kandungan P-nya yaitu fosfor, berfungsi menyimpan dan menyalurkan energi semua aktivitas metabolisme ya. Metabolisme tanaman itu dampak positifnya adalah terpatunya pertumbuhan akar untuk merangsang ya, merangsang pertumbuhan bunga dan pematangan buah, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Itu untuk fosfornya juga meningkatkan kandungannya akan meningkatkan supaya tanaman ini tahan terhadap penyakit. Terus yang K-nya kalium. Kalium ini sebagai aktivator enzim yang berpartisipasi dalam proses metabolisme tanaman, juga membantu penyerapan air dan hara pada tanaman. Jadi nanti bisa maksimal karena pupuk NPK ini adalah pupuk favorit. Nah, itu tadi penjelasan dari fungsi atau manfaat dari pupuk NPK. Dan nanti saya akan jelaskan bagaimana takaran per liternya untuk NPK ini. Kalau kita beli yang ada labelnya atau mereknya itu ada tertera, itu kadang masih bingung ya, apalagi kalau beli kiloan seperti ini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menyampurnya yang baik dan benar ya. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang di sini saya akan jelaskan ya cara untuk meracik pupuk NPK ini dengan takaran yang pas, baik dan benar ya. Kadang-kala kalau kita beli yang ada mereknya itu kan sudah ada tertera berapa ukurannya dan berapa, kadang kita juga bingung. Dan di sini saya akan jelaskan ya, apalagi kalau kita beli seperti ini kiloannya. Untuk pupuk NPK ukuran 1 kilo itu kita harus campur dengan kurang lebih 100 liter air. Nah, kalau kita gunakan 10 liter air, berarti kita menggunakan pupuk NPK 1 ons. Nah, kalau kita skala rumahan, kalau kita menggunakan 1 liter berarti kita menggunakan 10 gram. Jelas ya? Kalau kita menggunakan 1 liter air berarti kurang lebih 1 liter itu sama dengan 10 gram. Nah, kalau kita tidak punya alat timbang atau timbangannya untuk mengukur berapa sih gramnya, kita bisa menggunakan sendok makan ini ya. Ini udah banyak sekali diuji coba. Kalau takaran di sendok makan penuh ini kurang lebih 14 gram. Nah, kalau 1 liternya berarti kurang lebih separuh lebih dikit sini ya, untuk 10 gramnya untuk 1 liter air ya. Nah, takaran liter air kita bisa menggunakan gayung seperti ini. Ini 1 liter ya untuk gayung. Nah, kurang lebih segini lah, nanti diisi air segini, agak sampai penuh, kurang lebih segini. Ini 1 liter.
Kalau kita bingung untuk literannya, kita bisa menggunakan botol bekas air mineral ya, yang ada ukurannya 1500, ukuran 1000 itu 1 liter ya, kalau 1500 1 liter setengah. Sekarang di sini saya lanjut saja. Nah, untuk 1 liter airnya kurang lebih segini ya. Nah, taruh sini. Di sini saya akan pakai ini ember penuh ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk takaran ember segini itu kurang lebih adalah 10 liter air ya. Nah, embernya seperti ini. Nah, untuk pupuknya kita pakai segini ya. Nah, kurang lebih segini. Ini untuk 10 gramnya. Berarti kita pakai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, itu untuk 10 liter airnya kita menggunakan 1 on, kurang lebih seperti itu. Kemudian tinggal kita aduk sampai benar-benar tercampur ke dalam airnya ya. Nah, harus benar-benar tercampur, harus benar-benar larut ya, biar nanti bisa maksimal untuk pemakaiannya. Nah, untuk skala di polybag ya seperti ini, kita menggunakan cangkir seperti ini ya, 1 cangkir saja. Untuk polybag ukuran ini, kalau polybagnya di bawah ini kita pakai setengah, kalau di atasnya kita pakai 1,5. Kalau nggak ada ini kurang lebih sama botol bekas, gelas bekas air mineral ya. Kita bisa menggunakan itu. Nah, seperti ini ya. Ini usahakan jangan sampai terlalu ke batang ya, jauhkan dari batangnya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari pupuk NPK, dimana
tadi sudah saya jelaskan kandungan dari pupuk NPK, manfaatnya, dan cara pengaplikasian, takaran dan penggunaan pupuk NPK-nya. Sebelumnya jangan lupa subscribe karena subscribe gratis. Bila ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah. Dan bila mana suka sama video saya silahkan like dan share. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng supaya dapat video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.